Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni Diki Mutawakil Ubaidillah, yang kedua Froni, yang ketiga saya sendiri Imat Ifatul Jannah serta rekan kami Madanial Faiza. Di sini kita akan menjelaskan tentang distribusi teoritis. Distribusi teoritis merupakan alat bagi kita untuk menentukan apakah yang dapat kita harapkan apabila asumsi-asumsi yang kita buat benar. Distribusi teoritis memungkinkan para pembuat keputusan untuk memperoleh dasar logika yang kuat di dalam keputusan yang sangat berguna sebagai dasar pembuatan ramalan berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan-pertimbangan teoritis. Serta ini berguna untuk menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu. Yang pertama, di sini ada ciri-cirinya distribusi teoritis. Yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, hasil-hasilnya adalah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Yang ketiga, daftar hasilnya lengkap. Jadi, jumlah probabilitas dari berbagai kejadian adalah 1. Selanjutnya yaitu variabel acak, sebuah kuantitas yang dihasilkan dari sebuah eksperimen yang melalui kesempatan dapat bernilai macam-macam. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskret. Variabel acak diskret adalah sebuah variabel acak yang hanya dapat berisi nilai-nilai yang terpisah secara jelas. Dan yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah sebuah variabel acak yang dapat berisi satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak hingga dalam. Baik, saya Diki Mutawakil Ubaidillah akan menjelaskan tentang distribusi teoritis diskrit. Distribusi teoritis diskrit adalah suatu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random diskrit dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Distribusi teoritis diskrit yang sering digunakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu distribusi binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Saya akan menjelaskan tentang 3 poin tadi. Untuk distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang dari sejumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tertentu. Untuk distribusi hipergeometrik yaitu mirip dengan binomial, tetapi digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian non-replacement. Selanjutnya yaitu distribusi Poisson, digunakan untuk menghitung peluang banyaknya kejadian dalam suatu interval ruang tertentu. Selanjutnya distribusi kontinu. Distribusi kontinu adalah jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan perubahan acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai dalam rentang tak terhingga atau interval tertentu tanpa batasan nilai diskrit. Distribusi teoritis kontinu ada 2. Yang pertama distribusi normal, yang kedua distribusi C kuadrat. Yang pertama yakni distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling penting dalam statistika karena banyak fenomena alam, sosial maupun ekonomi mengikuti pola. Distribusi normal memiliki bentuk kurva lonceng yang simetris terhadap nilai rata-rata. Yang kedua, distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat adalah salah satu distribusi probabilitas yang banyak digunakan dalam statistik inferensial, khususnya untuk uji hipotesis dan analisis varians. Distribusi ini berbentuk asimetris atau tidak simetris dan hanya memiliki nilai positif karena diperoleh dari penjumlahan kuadrat variabel acak normal standar. Distribusi C kuadrat sering digunakan untuk menguji kesesuaian data dengan distribusi teoritis. Dengan kata lain,
Distribusi ini membantu mengambil keputusan untuk menentukan apakah data empiris yang diperoleh sesuai dengan teori atau terdapat perbedaan yang signifikan.